I didn't know you were back from the army. No one does. Berlatar di sebuah rumah kontrakan pasca kehilangan peran penting dari sosok seorang ibu. Kisah akan berfokus pada dua pria bersaudara yang mana si bungsu bernama Simon dan sang kakak bernama Jackie. Yang karena tak tega membiarkan adiknya tinggal sendirian, Jackie yang merupakan anggota Kesatuan Angkatan Darat pun memilih pulang kampung dengan harapan bisa membawa Simon pergi dari sana secepatnya. Dengan sepeda motor yang dulu pernah membawa namanya menjadi juara motocross 3 kali berturut-turut, kini Jackie benar-benar sudah bulat tekad untuk membawa Simon pergi. Tapi sebelum itu, ia harus menyelesaikan sebuah tawaran misi dari salah seorang mantan rekan satu komunitasnya dulu yang bernama Silas, di mana imbalan yang dijanjikan lebih dari cukup untuk bekal mereka berdua selama di perjalanan. Singkat cerita, Jackie sudah berada di lepas pantai utara dalam rangka mengambil sebuah paket yang ia sendiri tak mau tahu apa isinya. Dan setelah berkilo-kilometer mendayung perahu kononya, Jackie pun sampai pada satu titik yang bercirikan sebuah pelampung, di mana paket tersebut terapung di dalam air serta terikat pada tiang benderanya. Sejalan dengan itu, Jackie dikejutkan dengan kedatangan dua pengendara jet ski yang sedang menuju ke arahnya, yang kemungkinan besar mereka juga bermaksud untuk mengambil paket yang sama. Beruntung berkat bantuan dari seorang nakoba kapal pencari ikan, Jackie pun bisa sampai ke tepi pantai dalam keadaan selamat. Saat hari mulai gelap, Jackie sudah tiba di tempat yang disebut dengan jembatan ketiga. Di sana, Silas telah menjanjikan akan menyimpan uang imbalannya di sana. Namun yang Jackie temukan hanya beberapa barang rongsokan, yang artinya bahwa di sana ia telah dibohongi. Dan alih-alih muncul seorang pria berkuda yang gerak-geriknya memaksa Jackie untuk segera kabur dari sana. Sebuah kesialan terjadi ketika tiba-tiba motor yang digunakan Jackie kehabisan bensin dan harus mendorongnya ke sebuah pemini, di mana terdapat seorang polisi yang ternyata sudah mendapat laporan tentang apa yang baru saja Jack alami. Sehingga ketika Jackie berusaha mencuri jerigen bensinnya, si polisi yang sudah curiga pun langsung mengejar dan inilah yang terjadi. Di saat Jackie pulang, Jackie melihat kaca pintu rumah kontrakannya yang sudah pecah membuat Jackie seketika berfirasat buruk. Lalu dengan sebuah kunci roda di tangan, ia pun perlahan masuk, di mana terlihat masih terdapat sisa makan malam di meja yang tak sempat habis. Dan kekhawatiran Jackie semakin menjadi ketika dipastikan bahwa Simon tidak ada di sana. Sejurus terbesit di pikiran Jackie bahwa jangan-jangan Silas berada di balik hilangnya Simon ini. Maka dengan segala kekhawatiran akan keselamatan adiknya tersebut, malam itu juga pun Jackie memutuskan untuk mencari keberadaan Silas. Yang tentu saja dia harus berubah tampilan warna motor dan helmnya agar tidak dicurigai oleh pihak yang berwajib. Yang pertama kali didatangi oleh Jackie adalah sebuah studio gym milik teman lamanya, di mana dia tak hanya diberi gambaran tempat keberadaan Silas, bahkan yang terpenting di sini dia juga mendapatkan motivasi untuk tetap tegar menjalani hidup, terlebih setelah kematian ibunya yang terindikasi jadi korban seseorang yang terjebak dalam konsep hedonisme atau kecenderungan pada gaya hidup mewah dan serakah, seperti budaya yang kebanyakan orang-orang di sana anut saat ini.
Sesuai dengan alamat yang didapatkan, sampailah Jackie pada sebuah gedung apartemen yang dikenal dengan sebutan peternakan. Dan sesuai namanya, lantai ke-10 gedung tersebut telah Silas jadikan sebagai fasilitas peternakan aset mewah masa depan, yaitu cryptocurrency. Yang dari seorang penjaga di tempat tersebut, didapatlah alamat sebuah klub malam bernama Nocturnal, sekaligus tempat Silas berada saat ini. Tak butuh waktu lama bagi Jackie untuk bisa sampai di alamat tersebut. Di situ jelas terlihat beberapa banyak orang yang tengah menghabiskan waktu hidupnya dengan bersenang-senang. Dan tak disangka jika ternyata salah satu pengelola klub tersebut adalah rekan lama Jackie sekaligus mantan pacarnya bernama Bo. Ini orangnya. Sayangnya, ketika Bo memberitahu keberadaan Silas di sana, tiba-tiba... Ya, hanya karena klub ini tak memiliki izin resmi atau mungkin pemiliknya malas membayar upeti. Yang jelas pertemuannya dengan Silas pun jadi ikut terhambat petugas razia yang sontak membuat semua pengunjung paburiak menghindari penangkapan. Di saat sedang genting-gentingnya, Jackie malah bertemu dengan seseorang yang hampir membuat dia terciduk petugas akibat mulutnya yang tak bisa diam. Kita sebut saja Junaid. Tapi di sisi lain ternyata si Junaid ini mengetahui banyak hal tentang Silas. Bahkan Jackie langsung mengira dia sebagai kaki tangannya. Tak ingin membuang-buang kesempatan, maka diboncenglah si Junaid untuk menunjukkan tempat persembunyian Silas dan yang lainnya. Ternyata si Junaid hanya orang yang bisa disebut kenal cukup dekat dengan Silas karena sering melakukan sesuatu untuknya. Yang kedekatan tersebut lantas dimanfaatkan Jackie untuk mengelabui Silas. Bahkan yang dia butuhkan saat ini bukan lagi soal uang, melainkan adiknya yang sudah siap ditukar dengan paket tersebut di tempat semula. Dua orang kaki tangan Silas pun langsung disuruh untuk mengambil paketnya di jembatan ketiga. Padahal di saat bersamaan, Jackie justru sedang mengelubangi tangki bensin mobil pribadi Silas sebagai permulaan dari rencana yang sebelumnya telah ia susun dengan si Junaid. Di mana si Junaid bekerja untuk mencari tahu keberadaan Simon. Sementara Jackie baru akan menyusul setelah Junaid berhasil menemukannya. Setelah mempergoki dua orang pria yang tengah asik mengadu pedang, Junaid akhirnya menemukan pria lain di kamar sebelah yang diyakini itu adalah Simon. Namun karena tiba-tiba Jackie menelpon menanyakan tentang progresnya, maka si Junaid pun terpaksa harus segera keluar menemui Silas dan berpura-pura baik di hadapannya supaya tidak curiga atas apa yang sedang dia lakukan. Beralih pada Jackie yang setelah dibuktikan ternyata pria tersebut bukanlah Simon. Sehingga dia yang sudah terlanjur basah pun mau tidak mau harus melumpuhkan anak buah Silas yang terus berdatangan. Di sisi lain, misi rahasia yang Junaid lakukan pun terbongkar atas pengakuan pria yang dipergokinya tadi. Melihat wajah Silas yang memulai beringas pertanda situasi mulai tak kondusif, maka cara apapun Junaid lakukan, yang penting dia bisa keluar dari tempat itu dengan selamat. Sampailah pada momen di mana akhirnya Jackie berhadapan langsung dengan Silas dan berhasil membuatnya tak berdaya. Namun yang sangat mengejutkan di sini ternyata bukan Silas yang menculik Simon, melainkan orang lain, sekaligus pemilik dari paket tersebut yang bernama Armstrong alias ayah kandung Jackie sendiri. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan, di mana Silas nampak begitu percaya diri jika kecepatan mobilnya pasti akan mampu mengungguli motor Jackie. Terlebih ia juga membawa sepucuk pistol untuk jalan pintas. Tapi sayangnya tak sadar jika ternyata tangki mobil sudah bocor dan inilah yang terjadi. Masalah pun kembali dialami motor Jackie. Maklum sudah bertahun-tahun tak dirawat, jadi wajar saja jika banyak partikel-partikel bakteri jahat yang kemudian mengganggu saluran karburator. Beruntung ia teringat pada Bo yang dulu sempat juga jadi tim mekaniknya saat ia masih berstatus sebagai pembalap.
Singkatnya, Junet yang sudah pulih dari luka pun disuruh menemani Mia memperbaiki motornya. Sementara bos sendiri membawa Jackie dan berusaha menenangkannya. Terlepas dari sesulit dan sebesar apapun beban Jackie ketika harus berurusan rumit dengan ayah sendiri, di sini si Bo tetap memotivasi Jackie supaya segera mengatasinya. Di luar rumah terlihat pergerakan beberapa orang yang tak lain adalah Silas bersama komplotannya, yang karenanya si pemilik rumah pun meminta Bo untuk tetap waspada. Berbeda dengan Junet yang karena tak tahu apa-apa, ia pun lantas berusaha memeriksa suara yang datang dari balik pintu bengkel, dan tiba-tiba sementara Mia berhasil kembali setelah si tuan rumah tewas terkena 1 kali tembakan balasan. Dan ketika Silas sudah berada di tengah rumah dan hanya dia sendirian yang tersisa, rupanya Bo dan Mia sudah bersiap dengan motornya masing-masing untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Adapun dengan Jackie yang harus mengambil motornya terlebih dahulu, yang dimana setelah diketahui ternyata masih dalam kondisi karburator masih tergeletak yang tak sempat Mia pasangkan lagi. Sehingga tiba-tiba, ya rupanya si Junet masih hidup dan beberapa kali menembakkan tembakan dan tembakannya cukup untuk membuat Silas mundur. Maka di sini terungkaplah jika sebenarnya Junet adalah seorang intel kepolisian Inggris dalam menangani kasus Silas CS. Namun Jackie hanya cukup tahu dan memilih pergi untuk menyelesaikan urusan dengan ayahnya sendiri. Roger that. Dan inilah wajah si Armstrong, seorang gempung mafia yang demi memuaskan ambisi gaya hidup sampai tega membunuh sang istri atau ibu dari Jackie dan Simon karena dianggap sebagai pembangkang yang tak berguna. Jadi sebenarnya itulah alasan kenapa Jackie tak rela jika Simon adiknya harus hidup bersama ayah kandung mereka yang notabene seorang penjahat berwatak bengis dan kejam. Terlepas dari fakta tersebut, Armstrong tetap ingin terkesan baik di mata anak-anaknya. Bahkan Simon sendiri dipaksa untuk mengetahui hal itu. Namun karena tak tahan dengan sikap sang ayah yang sebenarnya, Simon pun akhirnya berani berkata jujur dengan mengajak Jackie segera pergi dari sana. Meski di sisi lain, dia sadar jika hal itu akan membuat Armstrong semakin murka lagi. Dan ya, Armstrong langsung merebut senjata Jackie sekaligus menodong balik ke arahnya. Yang hal itu pun seketika menghentikan niat Jackie untuk membawa Simon pergi. Namun ketika Armstrong tak main-main dengan amarahnya dan bermaksud menghabisi Jackie, tiba-tiba Armstrong pun mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya terhadap keluarganya sendiri. Itu menurut Silas, yang dalam hal ini Silas berekspektasi akan mendapatkan kesenangan yang hakiki setelah memiliki paket peluru racing yang dia yakini masih berada di dalam tas tersebut. Di penghujung kisah diperlihatkan raut wajah Silas ketika mengetahui jika tas tadi ternyata hanya berisi beas bulog, sarden cheese, minyak sayur, gula pasir, tepung terigu layaknya paket riwulat sembako BLT. Berbeda dengan Jackie yang justru senyum-senyum di hadapan Junet. Tentu saja setelah Junet menjelaskan bahwa sejatinya paket yang asli telah lebih dulu diamankan dan dibawa pergi oleh Bo dan Mia tadi pagi. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah, jadilah diri sendiri yang berguna, setidaknya tidak merugikan orang lain. Dan ingat, saat kita berada di titik lelah, letih, sulit, berat, itu artinya kita sedang akan melewati garis tipis menuju kemudahan.